Terpuji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita datang pagi hari ini beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang menuntun kami sampai di detik ini Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau datang membawa segenap hidup kami. Membawa segenap hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa yang baik. Kami rindu. Kami sekalian boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Sampai kami boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja dalam hidup kami. Engkau berotoritas dalam setiap ibadah ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari lebih sungguh kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lebih lagi katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku bersama katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari bersama katakan, dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. dipuji,
Sebab Kau Raja di atas segala raja, Haleluya. yang layak disembah. Haleluya. Yesus, mari sembah Yesus. Agungkan Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Hosana bagimu Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus yang termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. hanya Engkau Bapa, Engkau segalanya. yang Engkau segalanya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yesus. sembah dan puji-Mu. Yesus. Kami sembah dan puji-Mu. Mengalir hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapa yang mulia, kami serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Haleluya. Engkau yang layak, yang Mengerti isi hati kami, Engkau tahu segalanya. pengagungan kami. Yang terbaik Kau berikan dalam hidup kami. Kami menyembah nama-Mu kudus, Bapa yang mulia. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. mari dengan segenap hati katakan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Yang di online, yang di onsite, semua bersuka cita, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, mari salam dulu samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Yang di online Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan, amin. Bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. lebih lagi katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, menyucikan. bahkan mati, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. mari bersama katakan, Sebab Ia hidup, ada hari esok. amin. Sebab Ia hidup, Tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Ia hidup. mari dari awal kita naikkan pujian kita. Anak Allah Yesus namanya, Anak Allah, Yesus namanya, amin. menyembuhkan, menyucikan, Bahkan mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Ia hidup. sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, Amin. ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab lebih Dia lagi. hidup. Sambil bertepuk tangan katakan, Sebab Dia hidup, amin. ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab mari lebih Dia lagi hidup. katakan, sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup, amin. ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, beri kemuliaan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Masih mau bersuka cita, amin Bapak Ibu. Amin. Lebih lagi kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan.
sebab Dia sudah mati bagi kita semua. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Lebih lagi kita berikan tepuk tangan sore-sore kita untuk Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Amin. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Lebih lagi katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh Amin baik, Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you. Mari sama-sama katakan, He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Semua bersukacita, amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu pagi ini Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam pujian. Engkau melawat kami di atas puji-pujian ini Tuhan. Sungguh hal yang tidak bisa kami hindari jika kami dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di Surgawi. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Tingkah laku kami, tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang pemerhatikan kami, Engkau yang sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan untuk Engkau Tuhan. Engkau berikan tangan-tangan yang memberikan Tuhan dari pekerjaan yang sudah didapatkan. Apapun sumber penghasilan mereka Tuhan, baik yang dimanapun mereka berada, Engkau memberkatinya Tuhan. Demikian juga tangan-tangan yang belum memberikan, Engkau juga tidak lepas, tetap memberkati siapapun mereka.
Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberikan dengan apa yang kami miliki. Kami memberikan dari hati kami Tuhan, bukan dari apa yang ada, tetapi Engkau melihat hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berikan korban persembahan ini demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan news. Greater than a perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Lord, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Agre. Saya Charlie dan saya Efraim. Kami akan membawakan news minggu ini. and your spirit is alive in me. Yeah, with you I can do anything. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hadirilah ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pada pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan ibadah yang kedua diadakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri doa malam setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan setiap hari Selasa pada pukul 5 sore atau pukul 8 malam waktu Sydney. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk memperdalam pengenalan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kegiatan Bible Study yang diadakan setiap hari Jumat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Shalom sobat-sobat muda, jangan lupa ya untuk hadir dalam ibadah Ephata Youth yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara semuanya, puasa kita telah dimulai pada tanggal 19 Maret dan akan berakhir pada tanggal 17 April 2025. Selamat mengikuti puasa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk ikut dalam ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025 pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Dan setelah itu kita akan mengikuti berbagai macam perlombaan Paskah yang telah dipersiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ephata Church, dalam rangka perayaan Paskah, kami mengundang seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi dalam event Paskah 2025 yang penuh dengan keceriaan dan kebersamaan pada tanggal 18 April 2025. Akan ada berbagai macam game seru dan menarik seperti dance competition, lomba makan semangka, kuis audio Bible, menghias telur Paskah, baca puisi, membuat kartu ucapan, dan mencari telur. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor berikut ini dan silakan kunjungi website atau media sosial Ephata Church. Sekianlah Ephata News minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kami mau satukan hati kami mau naikkan syafaat bagi bangsa dan negara, bagi dunia. Pertama-tama kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Bapa, kami mau membawa doa bagi 7 benua yang ada di muka bumi ini ya Bapa.
benua Asia, benua Australia, benua Antartika, benua Eropa, benua Australia, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, Bapa. 7 benua ini Bapa. Kami mau membawanya Bapa. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih Bapa. Untuk negara-negara yang ada di 7 benua ini Bapa. Engkau senantiasa memberkati setiap para pemimpin negara-negara yang ada di 7 benua ini ya Bapa. Berikanlah roh yang takut akan Engkau. Agar mereka dapat memimpin setiap negara-negara ini Bapa. Dengan takut dan gentar. Agar kepemimpinan mereka boleh membawa kedamaian. Jauhkan dari segala macam pertikaian, permusuhan, peperangan ya Bapa di muka bumi ini Bapa. Biar negara ini boleh menjadi negara yang damai Bapa. Karena Engkau adalah sang pendamai, pembawa damai di muka bumi ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Australia. Kami mau membacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mulia. Kami mau membawa Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa. Engkau pakai Anthony Albanese ini Bapa. Biarlah dia dapat memimpin, menjalankan roda kepemimpinan yang ada di Australia ini Bapa. Agar banyak jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Berikanlah roh hikmat bijaksana. Roh yang takut akan Engkau Yesus. Biarlah bangsa Australia boleh menjadi bangsa yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Dan bangsa Australia boleh dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Juga kami mau membawa doa khususnya untuk kota Sydney, di mana gereja Ephata ada di sana Bapa. Kami mau berdoa untuk gembala senior kami, senior pastor Jimmy Bapa. Engkau tambahkan hikmat, pengetahuan, pewahyuan, marifat, agar di dalam penggembalaan semakin hari semakin baik, semakin luar biasa Bapa. Biar dapat boleh mengayomi, mengembalakan domba-domba yang sudah Engkau percayakan Bapa di dalam penggembalaan Ephata Bapa. Juga kami mau berdoa bagi Pastor Neni ya Bapa. Engkau memberkati pelayanannya yang dahsyat itu Bapa. Engkau pakai dia lebih hari lebih heran lagi ya Bapa. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kau memberkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Engkau memberkati Bapa. Juga anaknya Rafael ya Bapa. Biar dia bertumbuh menjadi anak muda yang penuh dengan karakter Kristus. Agar melalui kehidupannya Bapa, banyak jiwa, banyak anak-anak muda di Sydney boleh melihat ada Kristus di dalam diri kehidupannya, perilakunya, karakternya Bapa. Sehingga semuanya dapat dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami juga mau membawa doa bagi seluruh staf, seluruh leader-leader yang ada di Ephata, baik di Indonesia maupun di Sydney. Engkau memberkati pelayanan pekerjaan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka. Kami tidak menyebutkan namanya satu persatu Bapa, tapi Engkau tahu, Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi keperluan mereka. Biarlah visi dan misi di dalam kerajaan dunia ini Bapa boleh terlaksana dan tergenapi Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa. Kami tak lupa mau membawa bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam penyertaan-Mu Bapa. Engkau memberkati Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ya Bapa. Dalam tangan-Mu Bapa. Biar mereka dapat membawa, memimpin roda pemerintahan yang ada di Indonesia ini dengan baik dan takut dan gentar akan Engkau Yesus. Biar negara Indonesia ini boleh menjadi negara yang merdeka, benar-benar merdeka dan makmur Bapa. Jauhkan daripada segala kemiskinan. Biarlah anak-anak dapat mengenyam pendidikan dengan lebih baik lagi Bapa.
Engkau pakai seluruh aparat pemerintahan, baik yang dari tingkat tertinggi sampai terendah Bapak sekalipun. Engkau pakai mereka, terutama untuk anak-anakmu yang bekerja, baik di pemerintahan maupun di swasta. Engkau pakai mereka, biarlah mereka mulai mencerminkan menjadi suratan yang dapat dibaca oleh semua orang. Namamu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan waktunya Engkau akan datang, tidak ada satupun yang tertinggal di muka bumi ini Bapa. Visi dan misimu tergenapi Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Kami mau membawa doa kami untuk gereja Efata Malang Bapa, yang mana Engkau sudah percayakan sehingga sudah berjalan 3 tahun ini Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang membentuk. Engkau akan mengirimkan banyak jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Prajurit-prajurit yang terluka, yang sudah lama tidak pernah beribadah, Tuhan Engkau kirim mereka, Engkau utus mereka. Sehingga mereka boleh datang memenuhi tempat duduk, kursi-kursi yang masih kosong ini Bapa. Sehingga minggu depan kursi ini semua penuh dengan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau membawa seluruh tim departemen musik, departemen pujian penyembahan, kid ministry, youth ministry, semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap leader-leader yang melayani di dalam bidang ini Bapa. Engkau pakai mereka menjadi prajurit-prajurit yang benar-benar dapat membawa bendera kemenangan Kristus. Sehingga kebangkitan-Mu ini Bapa boleh menyelamatkan semua umat manusia ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Engkau pakai seluruh anak-anak muda ini Bapa. Para pelayan-pelayan-Mu yang bertugas melayani di tempat ini terutama. Berikanlah kerendahan hati. Terutama taruhlah roh yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka di dalam melayani pekerjaan-Mu, mereka tetap setia. Dan mereka tetap taat, tunduk di bawah otoritas. Ya Bapa, Engkau Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah anak-anak muda ini Bapa boleh menjadi anak-anak yang hormat kepada setiap orang tuanya ya Bapa. Dan orang tua tetap senantiasa mengasihi anak-anaknya ya Bapa. Sehingga Tuhan Yesus tidak dipermalukan dari kehidupan hari lepas hari dari anak-anak muda ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami juga mau membawa doa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Baik itu dalam finansial, baik itu dalam sakit penyakit, pergumulan apapun Bapa, Engkau yang lebih tahu Bapa. Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh yang senantiasa menyediakan. Dan Engkau pertolongan-Mu tidak terlalu cepat juga tidak pernah terlambat, tapi pertolongan-Mu senantiasa datang tepat pada waktunya. Ajarkanlah kepada setiap kami untuk tetap taat, setia kepada Engkau Yesus. Dan kami terus melekat, kita beribadah, mengikuti doa-doa, baik itu hari Senin, melalui Zoom, hari Rabu, juga menambah wawasan pengetahuan kami semua Bapa melalui Bible Study Bapa. Biarlah kami semakin diperlengkapi lagi Bapa. Dan ketika Engkau datang menjemput kami tidak ada yang tertinggal, tapi semuanya diangkat di atas awan-awan kemuliaan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang penuh kasih. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sakit dalam pemulihan. Ibu Marta yang ada di Sydney, Ibu Else, juga Ibu yang di Surabaya yang habis operasi Bapak. Sintiawati ya Bapak, Engkau memberkati mereka
Sehingga dalam pemulihan ini mereka boleh mengalami kesembuhan secara total. Karena kami percaya, kami punya Tuhan Yehova Rafa yang sanggup menyembuhkan lebih daripada dokter dan para medis. Juga Pak Indra ya Bapak, yang saat ini dalam proses pemulihan juga. Kami percaya Pak Indra pasti sembuh dalam nama Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang penuh kasih. Inilah doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Tapi kami sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali tenangkan hati kita, kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi katakan dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Jimmy. Terima kasih Bapak Surgawi, kami ucap syukur saat ini kami bisa ada dalam rumah-Mu. Kami bisa ada dalam hadirat-Mu, memanggil nama-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu dalam segala perkara kami selalu gagal, mengecewakan Engkau ya Tuhan. Tapi kasih-Mu lebih besar daripada kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan saat ini kami akan duduk diam, dengarkan, berbicaralah kepada kami. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ada pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu kekuatan kami. Dan firman-Mu juga akan membuat kami menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Untuk itu kami butuh Engkau ya Allah Roh Kudus. Karena tanpa Engkau kami tidak akan mengerti firman yang kami dengar. Jika kami tidak mengerti maka kami tidak akan bisa melakukan. Ajarlah kami supaya kami bisa mengerti. Kami juga sangat menyadari bahwa firman-Mu akan menemplah kami. Untuk itu hiburlah kami sehingga pada saat kami ditemplah kami tidak marah, kami tidak tersinggung, tapi kami mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu kami mau sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar? Luar biasa, sekarang Pak Yafet udah di depan, Ibu Dian, Ibu Lili, Ibu Uli, Ibu Desi, nah Ibu Hana, Nil, Ibu Yani, temannya Akim, wah main bassnya bagus ya. Pada bilang, wah itu keren banget tuh main bass, siapa tuh? Cakep ya, thank you, welcome ya. Oke, hari ini kita akan berbicara miliki pikiran Kristus. Kita lihat di Filipi pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, nanti di sharing bisa ini ya ditayangkan. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi pikiran itu adalah aset daripada kita semua. Menurut seorang filsafat yang luar biasa, dia mengutarakan René Descartes, kalau kita berpikir maka kita ada. Nah, orang ini mau memberikan pandangan yang sangat luar biasa. Selama kita masih hidup, kita akan pasti berpikir. Pikiran akan kita pakai, dan pikiran itulah aset dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kalau kita nggak berpikir, maka kita nggak berubah seperti barang mati. Kita nggak mempunyai ide, kita nggak punya kemauan, kita nggak punya segala sesuatu. Jadi kita harus berpikir. Tapi akibat dari pandangan-pandangan yang sangat rasional ini, dari René Descartes, maka terjadi pergolakan dalam kekristenan. Karena mereka berpandangan, termasuk juga dengan Immanuel Kant, mereka berpandangan bahwa suatu agama yang baik itu harus bisa diterima dengan rasio. Bagaimana seorang Kristen saudara bisa mengatakan bahwa saudara mendapat kepenuhan Roh Kudus, saudara mengalami kesembuhan padahal tidak disentuh, tidak diapa-apain. Tidak ada rasio yang bisa membuktikan hal-hal demikian. Amin. Nah, disitulah orang-orang pintar ini memberikan pandangan-pandangan dan banyak membuat gejolak dalam kekristenan, terutama Pentakosta. Jadi banyak gejolak-gejolak yang terjadi. Nah, begitupun yang kita belajar di bangku sekolah tentang Descartes koordinat. Jadi kalau pesawat itu terbang ataupun kapal itu ada di lautan bebas, mereka bisa tahu kita ada di koordinat yang keberapa. Nah, itu René Descartes yang bisa menghubungkan antara aljabar dan geometri. Jadi memang ini orang yang sangat orang pintar juga ya. Jadi pandangan-pandangan itu apa yang diutarakan memang bisa diperhitungkan. Jika saat ini kita ada di bangku sekolah, kita belajar hal demikian karena ada pandangan-pandangan orang-orang tertentu. Dari pandangan-pandangan karena mereka orang pintar bisa mengubah perjalanan iman daripada kita. Kalau kita sendiri yang tadi beriman kita tidak berhati-hati, maka saudara bisa melihat banyak artis-artis atau orang-orang hebat di Indonesia, mereka berusaha untuk memilih agama yang bisa diterima oleh rasio. Ya, agama yang bisa diterima oleh akal sehat. Nah, disitulah banyak hal-hal itu terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pikiran itu adalah aset daripada kehidupan saudara dan saya.
pikiran kita tuh adalah aset. Maka kalau saudara mau pergi kemana-mana, naik sepeda motor harus pakai helm, benar nggak? Kalau saudara nggak pakai helm, jatuh kebentur di dalam itu koslet, repot juga kan ya? Jadi mau nggak mau saudara harus pakai helm. Nah disinilah yang arti kata bahwa dengan hal yang demikian, dunia telah mengutarakan betapa pentingnya otak itu, pikirannya kita. Jadi harus kita jaga. Jadi yang pergi naik sepeda motor harus pakai helm, benar nggak? Siapa sini yang taat pakai helm? Oh cuma ibu, 2, 3, 4 ya. Yang lain nggak? Ibu Yani nggak? Boy, Ibu Yani nggak pakai helm ya. Jadi mau nggak mau pakai helm itu bukan karena kita taat, tapi karena kita mengerti kesadarannya kita bahwa kita harus jaga otaknya kita. Kalau jatuh kepukul pendarahan kan gimana? Repot juga gitu, ya kan? Nah di sini kita melihat bahwa pikiran adalah pusat daripada kendali hidup ini. Jadi pikiran Kristus adalah cara bagaimana memandang atau bersikap seperti Kristus. Jadi tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus melalui pembaharuan pikiran. Nah saya belajar bahwa jika kita memiliki pikiran yang sama, ya kita memiliki pikiran yang sama antara itu teman atau suami istri atau dalam organisasi, dalam grup. Kalau kita mempunyai pikiran yang sama, di situ pasti akan mengurangi konflik, ya konflik. Jadi punya satu pikiran, oh kita harus begini. Makanya waktu Indonesia berjuang, mereka melawan penjajah Belanda ataupun Jepang. Di pikiran mereka, siapapun kita dari bangsa suku yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan agama yang berbeda. Tapi pikiran kita cuma satu, merdeka. Ya kan? Merdeka. Jadi karena punya pikiran yang sama hanya satu bahwa merdeka, maka mereka melepaskan segala sesuatu atribut-atribut bersatu untuk bisa berperang supaya mereka bisa merdeka. Dengan meninggalkan segala ketidakcocokan, meninggalkan segala keragaman untuk bersatu. Itulah pikiran. Jadi kalau pikiran yang sama itu mengurangi konflik dalam perjalanan hidup. Dalam rumah tangga seringkali suami istri konflik, ya kan? Karena gak cocok. Ya jelas. Ya, saya punya pemikiran yang berbeda. Istri saya mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah pemikiran itu selalu bertolak dari background latar belakang keluarga yang berbeda. Amin. Misalnya kalau saudara grow up dalam lingkungan keluarga yang konservatif, yang istilah keluarga yang tradisional. Jadi kalau saudara punya sepeda motor, ya sudah saudara beli sepeda motor sampai sepeda motor itu rusak. Saudara tidak ada punya keinginan untuk bisa dimodifikasikan. Tetapi kalau saudara bergrow dari keluarga yang modern, keluarga yang ada di kota besar, yang suka akan variasi-variasi, pasti saudara akan mau modifikasi motor saudara. Mungkin knalpotnya diganti, setirnya diganti, tangki bensinnya diganti, dicat, dibagusin. Jadi ada hal-hal yang berbeda. Jadi orang yang konservatif akan mengatakan, buang-buang uang saja. Ini motor yang penting bisa gelinding, bisa jalan, ya sudah cukup saja. Kenapa kamu harus buang-buang uang yang gak ada guna? Nah ini pemikiran yang berbeda, ya. Ini pemikiran berbeda. Disitulah muncul karena ketidaksepaham pemikiran, maka terjadi konflik satu dengan yang lain. Sehingga pada saat gelas jatuh pun istri pasti ngoceh motor dimodifikasi. Padahal motor sudah dijual 10 tahun yang lalu. Tapi waktu marah juga masih ungkit-ungkit masa lalu. Nah itu yang sering kita hadapi, ya kan? Nah begitu pun saya belajar bahwa jika pikiran yang sama, mempunyai pikiran yang sama, maka kerjasama itu akan lancar. Kalau kita punya satu pikiran yang sama, maka kita kan kerjasama kita tuh lancar. Misalnya kalau saudara punya pikiran yang sama, saudara mau bikin nasi goreng, pasti nengok kanan kiri tanpa disuruh pun yang satu buru-buru cuci nasi. Masak nasi dengan ukuran buat nasi goreng, berarti airnya sedikit aja supaya nasinya jangan bengkak.
Yang satu tanpa disuruh buru-buru udah potong bawang. Yang satu lagi udah buru-buru potong bawang putih, bawang merah, udah macam-macam bumbu yang dibutuhkan oleh nasi goreng. Karena punya pemikiran yang sama. Sehingga akhirnya semua berkumpul menjadi satu. Dan akhirnya semua bahan itu akan masuk ke dalam wajan yang satu itu. Karena mempunyai pemikiran yang sama sehingga segala kerjasama lancar apa adanya. Begitupun dalam pelayanan, kalau punya pemikiran yang sama, saudara sudah membagi siapa suara 1, suara 2, suara 3, siapa yang ke depan, siapa yang di belakang. Nah, dengan pemikiran yang sama, maka pelayanan atau pekerjaan itu akan berjalan dengan baik. Ada juga karena keuntungan dari pemikiran yang sama, kita bisa mempunyai koneksi emosional, koneksi emosi ya yang lebih kuat. Kalau kita bilang itu telepati lah, emosional yang kuat, ada ikatan. Nah, disitulah kalau kita punya pemikiran yang sama, apa yang kita gerakkan, apa yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi, dan orang-orang yang mempunyai koneksi pikiran yang sama dengan kita akan merasa, wah kita ini seperti soulmate loh. Saudara pernah kan soulmate? Waduh, apa yang dia pikir sama dengan apa yang saya pikir gitu. Ya kan? Misalnya dia suka sepatu kuning, saya juga suka kuning gitu. Ya kan? Nah, kadang sama-sama Golkar kali ya. Atau dia suka hijau, saya juga suka hijau. Karena hijau-hijau itu segar-segar katanya Charles. Jadi banyak hal-hal yang terjadi. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran yang sama, koneksi emosional, emosi itu sangat berjalan dengan baik. Sehingga dalam segala hal, dalam menata rumah, dalam cara masak, dalam cara melakukan segala sesuatu, semua berjalan sangat baik. Dan akhirnya saudara mengangkat jempol, pasangan saya ini hebat luar biasa. Bukan hebat dalam segala hal, tetapi saling mengerti, pengertian satu dengan yang lain. Nah, itu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ya, kita sangat butuhkan. Jadi misalnya kalau di rumah tangga suami suka nasi agak lembek seperti bubur, istri suka nasinya agak keras. Nah, disitulah pada saat saudara memasak, saudara mengerti untuk siapa saudara masak, saudara akan lakukan hal yang sama. Jadi bukan apa yang saudara mau. Nah, di situ akan membuat kehubungan keluarga itu semakin akrab, semakin intim. Begitupun dengan hubungan satu dengan yang lain. Sehingga terjadi kerjasama yang lebih baik lagi ke depan. Nah, kita lihat pikiran Kristus itu kayak apa sih poin yang pertama? Pikiran Kristus, pikiran yang rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ke 7. Saya bacakan buat saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini Paulus menceritakan kepada kita bahwa pikiran Kristus adalah pikiran yang rendah hati, pikiran yang humble. Pikiran Kristus itu tidak pernah menuntut haknya sebagai Tuhan. Sehingga pada saat ia ditampar, ia ditolak, ia diludahkan gitu, ia tidak pernah melawan dengan baik. Ya kan? Maka ia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Mengosongkan dirinya itu bukan seperti kayak kita semen dikosongkan pikiran kita. Mengosongkan diri itu arti dia deny, menyangkal diri bahwa dia itu adalah Tuhan. Seringkali pada saat saudara dan saya dalam pelayanan kita dilecehkan orang, ya kita langsung tepuk dada, kita ngamuk gitu. Kamu nggak tahu siapa saya gitu, ya kan? Kamu nggak tahu bahwa ini bukan kamu saja. Tempat ini saya bisa beli, gitu. Nah itu kadang-kadang karena egonya kita itu. Jadi kalau kita punya pikiran yang rendah hati, apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk merendahkan diri dan menganggap Tuhan hidup ini adalah kesempatan. Jadi kejadian-kejadian yang saya alami, itulah caranya Tuhan menguji saya. Apakah hidup saya ini bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada keuangan atau jabatan yang saya miliki.
Jika saya hidup saya bergantung dengan jabatan atau uang yang saya miliki, maka saya akan menjadi orang yang sombong. Pada saat saya berdeal, pada saat saya berargumen dengan orang-orang tertentu, saya akan melihat orang siapa yang saya argue. Nah, disitulah saya akan sangat menonjolkan diri. Jadi saudara belajar, kalau Tuhan Yesus sendiri mengosongkan dirinya, sebayangkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Malaikat setan pun gemetar mendengarkan namanya. Tetapi orang menampar dia. Mereka meludahi dia. Mereka menolak dia. Bahkan dikatakan, Yesus anak tukang kayu. Anak Yusuf dan Maria. Yesus itu bertumbuh dalam keluarga miskin. Sehingga pada saat orang ada pesta, orang bilang, aduh kita nih mau bayar pembantu mahal, mau bayar ini mahal. Udah panggil Maria aja. Maria kan pengangguran, gak ngapa-ngapain, anak banyak begitu. Udah panggil aja Maria. Masak-masak di sini supaya kita party, kita pesta makan-makan. Jadi makanan lebihnya Maria bisa bawa pulang buat anak-anaknya makan. Nah itulah Maria, orang miskin, ya orang miskin. Bayangkan dalam keluarga jika ekonomi nggak kuat tapi anaknya banyak. Tadi lagi ngomong-ngomong, nggak sengaja ngomong-ngomong, mereka main piano terus dibuka gitu dengan ditutup dengan baik. Terus saya bilang, wah ini piano ini dulu waktu mau dibeli, waktu itu Rafael 10 tahun. Mau beli Yamaha dia nggak mau. Dia pencet, keras gak mau. Kalau dia gak mau kita gak bisa beli kan buat dia gitu. Jadi Yamaha itu waktu beli itu kan 14.000. Dia gak mau itu. Dia mau yang merek Jerman punya. Dia pencet-pencet dia enak dia beli. Yang merek Jerman ini harganya 2 kali lipat jadi 28.000. Maka saya bercanda sama Pastor Pipi. Kamu tahu gak Pastor Pipi? Kamu punya mobil Honda Jazz sama Rafael punya piano mahalan, dia punya aset daripada kamu. Ya kan? Nah ini artinya begini. Bahwa jika kita mempunyai pendapatan suami istri bekerja tapi kita begitu punya banyak tanggungan yang ada, pasti ekonomi keluarga itu gak begitu kuat. Tetapi kalau kita punya pendapatan gak banyak tapi tanggungannya sedikit, ekonomi keluarga itu pasti kuat. Ya. Nah, bayangkan Yesus saat itu. Yusuf sudah tidak disebut lagi. Jadi Yesus hanya sebagai tulang punggung. Anak tukang kayu jadi tukang kayu. Tapi adik-adiknya banyak. Bayangkan Yesus harus bekerja mengongkosi keluarga untuk hidup keluarga. Nah, pada saat dia bekerja mengongkosi dengan tanggungan yang sekian banyak, masyarakat yang melihat dia, yang melihat di lingkungan dia berada saat itu, pasti apapun dia lakukan mereka pasti menutup mata sebelah. Maka mereka menolak Yesus. Anak tukang kayu itu, ya kan? Nah itu sangat mempengaruhi keberadaan dunia ini. Karena dunia itu melihat kita siapa. Dunia gak melihat apa yang kita lakukan, tapi mereka melihat apa yang kita miliki. Berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Tuhan melihat potensi dalam kehidupan saudara, yaitu dalam hati saudara ada roh Allah yang bertata. Karena tubuh saudara ada bait Roh Kudus. Jadi Allah sendiri, Bapa sendiri melihat saudara mempunyai potensi yang besar sebagai garam, sebagai terang dunia. Tapi dunia melihat saudara dan saya dengan apa yang kita punya. Ya, saudara harus mengerti gitu. Jadi pada saat kita ada di gereja, kita berdoa, kita berkarya, bermain musik, bernyanyi, kita merasa kita sebagai seorang aktor artis yang luar biasa. Ya benar di hadapan Tuhan. Setelah selesai kita pulang gereja, kita mendapatkan realitas hidup yang sebenarnya. Tapi saudara jangan berkecil hati. Karena yang ada di alam roh itu yang akan mengontrol yang ada yang dia nyata saat ini. Amin. Jangan berkecil hati. Ini mata Tuhan saudara itu berharga. Saudara sangat berharga di mata Tuhan. Maka saudara harus mengerti
Kenapa Yesus mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai pencipta langit dan bumi? Dia bisa bukan banyak hal, tapi dia berusaha untuk menyangkal diri. Istilah kata Yesus katakan, pikul salib, menyangkal diri dan menjadi seorang hamba. Jadi pada saat kita disusahkan orang, kita lelecehin orang, kita dihina orang, jangan berusaha untuk membalas. Jadilah seorang hamba. Karena dengan cara demikian Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Siapa sini kalau tersinggung marah besar? Wih, Pak Yafet, di sini ada teriak saya. Kalau kita tersinggung, usahakan kalau tadi kita marah besar, kita mulai kontrol, jangan marah. Marahnya jadi kecil. Nah, nanti kalau kita tersinggung, kita kontrol lagi supaya kita jangan marah. Nah, pada saat kita berikutnya orang bikin kita tersinggung, kita jangan marah, malah kita senyum, terima kasih Tuhan, ini berkat buat saya. Tuhan memberkati saudara, bukan seperti dia bawa parsel kado dengan manis ke hadapan saudara. Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang buruk menurut dunia, yaitu cercakan, makian, hinaan. Itu cara Tuhan memberkati kita. Sehingga pada saat kita tersenyum, terima kasih Tuhan. Apa yang aku alami saat ini, kata Roma 8:8. Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan pakai dia untuk mempermalukan saya, Tuhan pakai dia untuk menghina saya, terima kasih Tuhan. Ini adalah ujian. Saya harus lulus ujian. Jangan emosi, ya Pak Yafet ya. Jangan marah-marah. Tetapi terima kasih Tuhan, saya sudah terima berkat Tuhan. Amin. Itu caranya kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi memberkati mereka yang membuat kejahatan kepada kita. Untuk itu saudara dan saya kita dipanggil. Jadi saudara harus berusaha kontrol emosi. Kontrol. Dengan demikian berkat Tuhan akan turun dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi kita harus fokus pada pelayanan. Ya, pikiran yang rendah hati, kita harus fokus kepada pelayanan, bukan pencitraan diri. Nah, ini yang seringkali waktu saya muda, saya lupa. Namanya juga darah muda, iya kan? Bergumul dengan luar biasa. Tapi puji Tuhan waktu saya muda, YouTube dan segala macam tidak seheboh saat ini seperti saudara. Tapi saya berusaha kontrol. Orang-orang pada membuat saya tergoda. Saya kontrol. Ayo Pak Jimmy, biar dunia tahu siapa kamu. Wah, gitu, iya kan? Dengan mujizat-mujizat yang ada, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, biar dunia tahu siapa kamu. Nah, kita ini dalam hidup ini untuk pikiran yang rendah hati yang kita miliki, kita itu fokus kepada pelayanan Tuhan berikan kepada kita, bukan pencitraan diri supaya dunia tahu bahwa kita ini mempunyai karunia. Seringkali kita bersaksi, saudara harus mengerti dalam bersaksi itu jangan sampai akunya lebih dimuliakan daripada Yesus. Seringkali orang bersaksi tanpa dia sadar, orang, wih hebat ya, punya karunia, punya urapan yang luar biasa, hebat ya. Seringkali orang melakukan hal yang demikian. Nah, disitulah kita sudah gagal. Pencitraan diri. Kita bersaksi, kita berusaha supaya Tuhan yang dipermuliakan. Dalam doa-doa pelayanan banyak orang sembuh dari kanker dan segala macam. Dan kita mau bikin news, kita rekam dia bersaksi. Bersaksi akunya lebih banyak. Jadi akhirnya sekian banyak rekaman yang kita buat waktu itu di Sydney, akhirnya kita gak kepake. Saya bilang, wah ini gak bisa ini. Ini kelihatan manusianya lebih tinggi daripada Yesus. Pencitraan diri. Hati-hati saudara yang ada di media. Hati-hati. Karena saudara dipanggil bukan untuk orang tahu saudara hebat. Tapi saudara dipanggil supaya Tuhan dipermuliakan dalam karya-karya kita. Amin. Nah, itulah pikiran Kristus yang pertama tadi, pikiran yang rendah hati. Nah, yang kedua, kita lihat pikiran yang kedua adalah pikiran yang taat sampai akhir. Asik juga nih. Pikiran
yang taat sampai akhir. Kita lihat di Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi pikiran yang taat sampai akhir, pertama adalah taat meski menderita. Seringkali kita ini susah untuk taat. Kita taat pada saat kita diberkati. Kita taat pada saat kita senang. Tetapi pada saat menderita, bisakah kita taat? Saudara taatkah pada saat saudara menderita? Susah. Banyak istri kabur tinggalkan suami, banyak suami kabur tinggalkan istri, anak kabur tinggalkan orang tua. Nah, disitulah pemikirannya kita. Waduh, kawin sama dia, ikut sama dia, pacaran sama dia, bukan berkat yang kita dapat, malah bencana yang kita dapat. Seringkali kan hal yang demikian terjadi, dan kita juga harus mengerti pikiran yang taat sampai akhir itu kita tunduk total pada kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau. Banyak hal-hal yang terjadi, konseling datang, aduh pastor ini suami nggak ada guna ini, hanya pergi kerja, pulang udah jam 10 malam, mandi makan, dia main game sampai jam 4 pagi. 4 pagi game judi lagi. Udah gitu dia tidur, anak harus pergi sekolah, ngantar anak sekolah, dia nggak ngantar anak sekolah. Tidur jam 12 dia bangun, baru dia siap-siap dia pergi kerja. Uang yang dia dapat juga buat diri dia sendiri, nggak buat untuk keluarga. Ini suami gak ada guna gitu. Nah, kalau saudara jadi pastor, ada yang datang, mumpung masih muda nih pastor, kalau kita tinggalkan kan kita bisa dapat pasangan lagi yang di luar. Iya tuh. Kita dapat bule, kita kawin lagi, bisa tinggal di Australia. Kalau kayak begini, kelihatan saja sudah suram. Bagaimana masa depannya? Benar enggak? Kalau dalam keadaan hal demikian, saudara, udah suram. Kenapa? Sebagai suami tidak berfungsi sebagai suami yang baik. Jadi suram. Kalau sekarang sudah suram, bagaimana masa depannya? Nah, di sini sebagai orang Kristen, saudara yang istri, saudara yang suami, sebagai orang Kristen, saudara mau taat sama Tuhan atau saudara mau tinggalkan dia? Iya Pak, iya pastor, kita kawin di gereja, kita sudah angkat tangan, kita bersumpah sampai maut memisahkan kita. Loh, kalau kita sudah sumpah sama Tuhan, terus kita tinggalkan sumpah itu, bagaimana kita bersumpah dengan manusia? Kalau sama Tuhan saja kita nggak bisa dipercaya, bagaimana sama manusia? Nih saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara jadi bos besar, saudara jadi bos cari karyawan, jangan cari karyawan yang beginian. Sama Tuhan aja yang dia bersumpah hanya maut yang memisahkan, itu aja dia bisa gagal. Bagaimana sebagai sumpah karyawan? Pasti lebih gagal lagi, iya kan? Nah disitulah, jadi orang Kristen itu kalau sudah menikah, saudara, susah. Bukan kayak orang luar sana bisa tukar tampar motor. Hari ini kita naik motor apa tadi? Astra. Wih, Astra itu. Kita mau ganti lagi, mungkin pakai yang Beat. Nah, kita pergi ke showroom tukar tambah, pergi Astra balik motor Beat. Nah, orang Kristen berkawinannya tuh bukan begitu, tukar tambah pasangan enggak boleh. Kalau sama Tuhan aja kita nggak taat, sumpah kita sama Tuhan aja kita nggak taat, bagaimana dengan dunia ini? Ya, nah, saudara harus mengerti konsep pemikiran tentang tunduk total kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dicerai-beraikan. Jadi mengapa kalau saudara mau menikah, saudara harus koreksi dulu. Benar nggak? Koreksi dulu. Kalau mereka mau menikah di sini, konseling di Sydney, kita koreksi dulu. Periksa dulu. Kalau dia mandul, kamu gimana? Kamu anak tunggal, orang tua menginginkan keturunan.
periksa dulu, ada mandul nggak? Masuk ke laboratorium periksa, ada penyakit apa, buta warna atau enggak. Sehingga pada saat dia menikah, mengerti bahwa si A sama si B, dia punya kekurangan pada saat mereka menikah, anak itu jadi apa? Iya toh? Kalau zaman dulu kan enggak, pakai iman. Iya, kita menikah pakai iman, harus. Tetapi sekarang kita di zaman modern, ada laboratorium. Kalau dulu Rafael, waktu dia masih kecil segini nih, sebesar kuku, udah kelihatan gitu. Udah kelihatan nih sebesar kuku. Sebesar titik, gak lama sebesar kuku, sebesar jari, kelihatan gitu, ada fotonya. Udah ketahuan laki atau perempuan. Jadi kita udah siapin nama, kita udah siapin bajunya. Kalau sebelum dia itu gak ketahuan, anak itu laki atau gak perempuan gak ketahuan. Jadi hanya dengan beriman saja. Nah itu kelebihannya AI gitu ya. Kelebihan teknologi modern. Nah iman kita ini harus lebih kuat lagi pada saat kita di zaman modern saat ini. Karena AI atau teknologi modern itu alat yang menopang iman kita. Amin. Nah disitulah pada saat mau menikah konseling harus diperiksa dulu. Bibit bebet bobot. Juga ketahuan. Iya ini orang pintar atau enggak. Jadi kalau kamu mau supaya keturunan kamu jadi seniman, dia harus ada darah seni, DNA-nya tuh ada tuh. Nah, kalau kamu mau ada keturunan penjudi, nah kamu harus lihat juga pasti ada DNA-nya, darahnya judi itu ada, iya kan? Ada. Nah kalau kamu bisa melihat ini, oh ini turunan kawin cerai, ada juga itu, ada. Ada juga kalau secara hukum melihat, oh ini ada keturunan diabetes nih, secara yang saudara hadapi saat ini. Kemungkinan besar turun, kakek dari papa diabetes, nenek atau mama ada diabetes, mereka menikah kawin, turun. Sama dokter pasti ini ada turunan diabetesnya, potensinya 95%. Harus dijaga hati-hati. Ya, nah, itu hebatnya AI. Jadi kita beriman, tapi kita berjaga-jaga jangan makan manis-manis terlalu banyak karena saudara sudah manis. Amin. Makanya saudara harus senyum terus, ya kan? Kalau saudara nggak senyum terus, saudara mukanya marah-marah terus, pahit. Akhirnya saudara butuh gula yang banyak. Gula yang banyak akhirnya pankreas rusak, saudara jadi diabetes. Nah gitu ya. Jadi kita mengerti bahwa pikiran yang taat sampai akhir, yaitu taat meski menderita. Yang kedua, tunduk total pada kehendak Bapa. Walaupun tidak mungkin, tapi sudah dipersatukan, ya itu nasib lah. Benar nggak? Kalau kita sudah dapat pasangan hidup yang demikian sudah dipersatukan oleh gereja, saudara dapat segitu, ya udah terima. Kalau saya bilang itu nasib. Iya kan? Saudara butuh lutut untuk berdoa, berpuasa supaya terjadi perubahan. Amin. Iya. Tapi kalau saudara dapat juga, ini keturunan pendeta loh, anak pendeta, ini pendeta. Enggak jamin. Enggak jamin. Charles aja deh, lulusan teologi aja deh. Enggak jamin. Dia lulus teologi itu cuma ijazah aja, belum tentu kalau dia tuh matanya bagus. Benar nggak Charles? Kalau dia lihat yang cantik-cantik dia mulai bingung. Iya kan? Iya. Jujur. Waktu kita pertama baptis jemaat di Hotel Regent di Malang itu, ada tuh kita bawa pekerja. Lagi mau baptis, ada bellboy datang, dia teriak-teriak, loncat-loncat. Ganteng loh. Sampai kita bingung, apa sih anak ini nih? Teriak ganteng-ganteng. Ternyata dia lagi bilang si bellboy sambil senyum-senyum. Yang baptis juga lihat dia juga bingung. Iya kan? Jadi nggak jamin yang namanya lulus sekolah teologi atau pendeta tidak menjamin bahwa dia itu baik karakternya. Amin. Itu cuma ilmu saja yang dia sekolah. Tapi karakter pribadi itu
Baik atau buruk saudara bisa lihat dari buahnya setiap hari. Amin. Jadi berusahalah untuk menghasilkan buah-buah karakter yang baik supaya saudara dikenal orang. Amin. Haleluya. Kita lihat yang ketiga saudara. Yang ketiga pikiran Kristus. Yang ketiga pikiran yang mengasihi dan mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jadi kita tidak egois, enggak egois, jangan haus pujian. Ya, jangan haus akan pujian. Bagus tuh pujiannya. Khotbahnya bagus. Mainnya bagus. Jangan haus akan pujian. Ya, kita peduli dan melayani sesama. Membangun tubuh Kristus bukan menuntut untuk kita dilayani. Jadi pada saat saudara membangun tubuh Kristus gereja, saudara jangan nuntut supaya, habis pelayanan kita dikasih makan apa ya sama Agri sama Ibu Yani ya. Nah, saudara harus mikir, saya mau pergi gereja, saya bawa tubuh saya, tapi bagaimana saya bisa jadi berkat Tuhan? Saudara buka kulkas, ada toge, ada Indomie 2 bungkus. Saudara rebus Indomie sama toge, bawa ini Ibu Yani saya bawa ini ke rumah Tuhan, kita makan bersama yuk. Saya mau bilang sama saudara, hal yang sangat terindah untuk bisa memberkati gereja pada saat engkau membawa makanan ke gereja. Amin. Kalau engkau bawa makanan ke gereja, orang itu mau makan, kalau dia mau makan dia bilang apa? Dia berdoa dulu, minta izin sama Tuhan. Terima kasih Tuhan makanan yang akan kami makan. Nah Tuhan lihat, ini Ibu Lili yang bawa ini. Dia bikin hutang sama saya, besok saya naikkan ordernya biar dia tambah banyak. Ini Ibu Dian yang bawa nih. Iya kan? Pada saat kita orang itu mau makan, dia mengucap syukur. Terus kalau enak, dia puji-puji, iya kan? Kalau saudara kasih dia sepatu, pernah nggak dia berdoa, Tuhan terima kasih sepatu. Iya kan? Berdoanya bukan kalau sendiri-sendiri wajar, tapi rame-rame. Tapi kalau saudara bawa makanan, berdoanya rame-rame. 2-3 orang bersehati berdoa, Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar kata firman Tuhan. Jadi untuk bisa memberkati supaya saudara doanya didengar, saudara bawa makanan ke gereja. Iya kan? Membangun tubuh Kristus bukan menuntut dilayani, tapi saudara melayani, bawa makanan ke gereja. Sehingga pada saat orang mau makan, rame-rame berdoa, rame-rame bilang amin. Itu surga bergetar. Tapi kalau saudara kasih sepatu, dia sendiri yang mengucap syukur. Berterima kasih kepada saudara. Ya syukur-syukur kalau dia berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepatu ini. Tapi walaupun dia berdoa, cuma satu mulut yang berdoa. Tetapi karena saat saudara bawa makanan, banyak yang berdoa dan mengaminkan. Amin. Jadi artinya kita nggak egois. Kita harus jangan haus akan pujian. Saya punya pengalaman dari kemarin, saya lagi mikir ini ada jemaat, dia mau maksim atau dia mau jual kopi nih. Saya lagi mikir seharian nih, iya kan? Berdoa sih nggak berdoa, saya mikir aja tapi saya nggak berdoa. Tapi Tuhan tahu apa yang saya mikir. Semua saya mikir aja, saya gelisah bolak-balik. Cuma saya aja, istri saya sih enggak. Itu kan bagiannya kamu, nah gitu. Kalau bagiannya dia kan tentang pujian, nyanyian, iya kan? Kita masing-masing supaya jangan serobotan. Karena dalam satu kapal itu nggak boleh ada 2 nakoda, repot nanti. Nah jadi akhirnya saya mikir, aduh ini mau maksim atau juga mau jualan apa ya? Akhirnya kita pergi melayani, ada juga jemaat panggil kita pergi ke rumahnya melayani. Begitu kita datang melayani, makan juga, dia buka puasa kita makan. Makan selesai kita berdoa, kita pulang. Kita pulang, dia buru-buru keluarin amplop merah.
masukin ke saku saya ini ada apa nih, nanti sobek nih celana saya nih. Iya kan, dia masukin, istri saya kan gesit itu. Namanya wanita kan lebih gesit dari laki-laki, apalagi laki-laki kalau perutnya udah besar dikit tuh, kita goyangnya susah. Dia gesit, dia bilang, jangan. Saya bilang, ini apa lagi? Apa yang dia masukin saya juga belum. Tapi istri saya udah bilang jangan. Dia marahin, kamu ini kayak pendeta kampung. Apa sih maksudnya? Pendeta kampung itu kan pergi ke rumah jemaat dikasih amplop, mau terima pulang, ya kan? Nah itu namanya pendeta kampung. Oh begitu ya. Saya bilang, saya nggak tahu dia masukin gini. Saya juga apa ini masukin? Saya bilang, yang pikiran saya itu, nanti celana saya sobek ini kantongnya gitu, ya kan? Kalau kita pakai celana bahan tapi dia kayak kantong jeans gitu, nah terus dimasukin begitu kan, tangan besar gitu masuk, ntar di dalam juga ada bar uang saya nanti bisa hilang juga gitu, ya kan? Nah kayak gitu, habis itu dia udah marah-marah, saya bilang, saya tenang aja, terima kasih ya udah pulang, terus saya lagi mikir dari perjalanan. Wah terima kasih Tuhan, ini belum doa baru mikir nih. Jadi saya akhirnya kalau gini nih saya bisa beli mau Maxim atau mau apa nih, Tuhan sudah jawab padahal kita nggak doa. Iya kan? Jadi Tuhan itu berusaha, maka saya selalu katakan untuk bisa memberkati jangan tunggu kaya dulu. Apa yang saudara dapat dari berkat yang saudara dapat, saudara bisa memberkati. Nah, maka seringkali kalau hal tertentu dadakan selalu minta saya bilang, ini gak ada budgetnya, tunggu doa dan puasa dulu. Nah gitu, tunggu doa dan puasa. Itu Tuhan pasti kirim yang kita belajar kemarin itu dari Agre, saudara mau dikasih makan sama janda atau mau dikasih makan sama burung gagak. Iya tuh. Jadi Tuhan pasti kirim. Nah kalau dikasih makan sama burung gagak, itu mentahnya, enak kan mentah? Saudara mau mentah atau mau masaknya? Makanya kalau kita kawinan tuh, orang kawinan dia tulis di amplop, ya kan, di undangan dengan penuh hormat. Kalau bisa pemberian jangan berupa barang, tapi mentahnya saja. Nah, jadi kalau saudara dikasih makan burung gagak, saudara dapat mentahnya. Kalau dikasih makan oleh janda yang di Sarfat, saudara dapat matangnya, saudara mau yang mana? Tapi banyak yang bilang mau dari janda, iya toh? Hari Jumat itu semua ada janda, tapi ada juga yang ragu-ragu mau dari burung gagak saja gitu. Nah itulah saya bilang, itulah berkat yang dari burung gagak dikasih masuk. Jadi saya bilang, wah Ibu Yani kamu cari sekarang nih, kita sudah ada budget nih, nah gitu, iya kan? Tinggal ngukur aja, ya toh. Anak Tuhan itu begitu. Maksudnya saya di sini saya mau mengajarkan bahwa pikiran yang mengasihi mengutamakan orang lain. Jika kita ini mengutamakan orang lain, kita nggak usah kita mikir aja. Kita mikir, kita gelisah. Tuhan itu tahu. Pasangan kita, istri kita tuh dia nggak peduli, dia nggak tahu gitu. Kita pikir aja, kita gelisah, Tuhan itu tahu, ya. Makanya Pak Halim ngomong-ngomong saya bilang, Pak Halim mau diangkat jadi gembala di sana tapi dia udah keburu nolak di Sumba. Jangan jadi gembala, nggak enak. Iya, kalau jadi gembala tuh jemaat itu kayak anak kita loh. Dia berantem, dia nakal, dia nggak mengerti, kita repot gitu. Dia susah, kita pikiran. Benar nggak? Kalau saudara jadi orang tua, anak gak pulang 1 minggu, saudara gelisah gak? Ibu Uli gelisah gak kalau yang di belakang itu Hakim gak pulang? Iya kan? Gelisah, anak gua kemana ya? Iya tuh, cari sana cari sini. Nah itu, jadi gembala itu gak enak begitu. Bahkan makanya Musa bilang, Tuhan apakah aku yang melahirkan nih bangsa ini sampai aku harus tanggung semuanya? Nah itu gak enaknya jadi gembala kayak gitu. Tapi ada enaknya satu, pada saat kita gelisah, kita nggak berdoa, kita gelisah saja, dia tahu loh. Nah dia tahu, ya Pak Yafet ya, tetap semangat. Kalau kita semangat ya,
Kita tetap jaga iman. Saya yang bergelisah, jemaat yang ada di Malang sana yang ada gelisah juga, kita terkonek. Surga itu, wah ini Bapak, ada orang ini gelisah sama orang ini gelisah. Kayaknya mereka punya satu tujuan yang sama. Dua orang berasa hati, Tuhan mendengar, menjawab doa. Makanya jaga hidup. Ya, saya bilang kepada saudara, segala sesuatu Tuhan Yesus bilang tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Masalah boleh datang, problem boleh datang, jangan bikin dosa. Gelisah, boleh gelisah. Doa, boleh doa. Tapi jangan bikin dosa. Pada saat saudara gelisah, saudara gelisah, saudara berdoa. Pendeta saudara juga gelisah juga, dia berdoa. Nah, dua hati ini bersehati ketemu di sorga. Sorga bergoncang. Amin. Karena kita berusaha menjaga kekudusan. Tapi kalau saudara gelisah, saudara berdosa, mencuri, merampok, ya susah. Ya. Jadi pikiran yang mengasihi itu mengutamakan orang lain. Jadi kalau saudara mengutamakan orang lain daripada saudara, Tuhan akan pakai saudara lebih. Amin. Jadi kalau saudara mau pergi, aduh ini kita mau pergi gereja. Kira-kira akhirnya masak sama Ibu Yani gak cukup ini. Nanti mereka masak, satu orang makan ikan cuma 1 ekor aja tuh gak cukup ya. Ikan maksudnya ikan teri, kalau mas cuma 5-10 ekor, masa ikan teri satu orang 1 ekor gitu, ya kan? Gak cukup itu. Oh kira kita buat tahu, kita buat tempe. Nah disitulah pada saat saudara membawa gitu, saudara memberi hutang kepada Tuhan. Nah disitulah saudara akan bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saya percaya kita sini mau ada terobosan dalam ekonomi, amin. Terobosan dalam kesehatan. Untuk mengalami terobosan itu kita harus menabur. Menabur. Apa yang bisa kita tabur, kita tabur. Tuhan sudah berikan benih kepada kita. Bahkan pun uang gak ada, di dompet gak ada. Kata Petrus, emas dan perak aku gak punya. Tapi aku punya iman. Dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Saudara pasti punya benih. Dalam nama Yesus saudara berkati orang-orang tertentu. Saudara punya benih. Jadi jangan bilang kita ini orang susah, orang miskin gak punya apa-apa. Saudara punya benih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Entah itu dalam bentuk iman ataupun dalam bentuk benih yang nyata. Nah kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, pikiran Kristus. Pikiran yang mengubah hidup. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah pikiran Kristus itu mengubah hidup. Pembaharuan pikiran itu akan berdampak kepada perubahan karakter. Itu sangat penting sekali saudaraku. Pembaharuan pikiran akan membuat dampak dalam perubahan karakter. Nah sebagai manajer, saya melihat banyak sekali. Banyak orang yang bekerja. Kok ini kita kasih, kita sayang banget sama dia nih. Kalau yang satu ini, aduh kita gak sayang, kita berusaha kalau bisa kita pecatin. Kenapa bisa begitu ya? Nah itu daripada karakter. Kalau yang satu ini, dia kerja rajin kalau ada bosnya. Dia rajin. Kalau bosnya nggak ada dia main HP. Iya kan? Nah ketahuan. Kalau yang satu ini, bos ada sama nggak ada dia selalu rajin. Kencang rajinnya nggak akan turun. Ditanya, karena aku bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, maka kalau punya karyawan kayak begini, kita kan sangat sayang sama dia. Apa yang kita punya, dia bilang, bos dingin nih. Karena kita saking sayangnya, kita pakai rompi atau jaket, kita buka kasih ke dia loh. Saya bilang ini rompi bekas loh, gak apa-apa. Tapi dia udah lihat mereknya, itu Uniqlo. Uniqlo itu kan lumayan itu ya. Saat itu waktu itu istri saya beli waktu baru masuk di Sydney lumayan mahal itu.
Jadi pada saat dia tahu kalau rompinya sudah nggak ada, dia marah-marah. Rompi dibeli bagus-bagus mahal-mahal, kamu kasih orang. Tapi kalau orang itu sudah menyentuh hati kita, dia bilang dia dingin. Ya saya buka, dia bilang, tapi ini bekas loh, gak apa-apa bos, saya mau juga. Ya udah saya buka rompi kasih ke dia. Karena kalau dari Uniqlo itu kan dari wool. Nah gitu. Jadi udah saya buka kasih ke dia. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena dia menyentuh hati saya, ini orang rajin banget itu. Ya, kalau disuruh nggak pernah membantah. Tapi ada yang lain, kerja pencuri tulang. Sampai dia biasa-biasa kita cari alasan untuk pecatin dia. Nah disitulah harus ada perubahan pikiran. Karena perubahan pikiran itu akan membawa perubahan karakter. Jadi kemanapun saudara pergi, saudara harus berusaha supaya saudara disenangi. Lakukanlah pelayanan atau pekerjaan atau menolong, lakukan untuk Tuhan. Jangan untuk manusia, jangan hitung-hitungan. Disitulah saudara akan bersinar lebih terang daripada yang lain. Nah menjadi terang dan garam. Jadi dunia ini bisa melihat ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada perbedaan antara orang yang hidup karena firman Tuhan sama orang yang hidup karena pandangan dia sendiri. Amin. Jadi saya mau challenge saudara saat ini. Miliki pikiran Kristus. Ubahkan karakter hidupmu saat ini. Engkau masak untuk Tuhan. Engkau melayani untuk Tuhan. Engkau bekerjalah untuk Tuhan. Engkau sekolahlah untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Arti kata bahwa lakukan yang excellent, sehebat mungkin, sebaik mungkin untuk Tuhan. Bukan untuk mau gaji saja. Disitulah engkau akan tampil beda. Amin. Nah kita lihat selanjutnya kesimpulan kita. Miliki pikiran Kristus berarti hidup kita dipakai oleh Tuhan. Karena pikiran Kristus adalah pikiran Tuhan. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, berarti kita ini senada, seirama, satu frekuensi dengan Tuhan. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Rendah hati, taat, mengasihi, dan berdampak dalam karakter kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Terima kasih Pastor Jimmy. Hidupmu
Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kami sudah belajar memiliki pikiran seperti Kristus. Pikiran yang rendah hati, pikiran yang taat sampai akhir, pikiran yang mengasihi mengutamakan orang lain. Pikiran Kristus, pikiran yang mengubah karakter kami. Kami tahu jika kami memiliki pikiran ini, maka kami sefrekuensi dengan pikiran sorga, sehingga sorga memakai kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mampukan kami dengan hidup kami yang singkat di muka bumi ini, kami bisa dipakai, hidup kami, tubuh kami bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur, mampukan kami ya Allah Roh Kudus, sehingga dalam segala hal kami bisa melakukan kehendak Bapa selama kami masih hidup. Dan kami ucap syukur sekali lagi bagi kami semua yang hadir saat ini. Berkati dan urapi kami, supaya kami masing-masing hadir saat ini memiliki pikiran Kristus, pikiran yang rendah hati, pikiran yang taat, pikiran yang mengasihi, pikiran yang berubah karakter hidup kami, sehingga keberadaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kehadiran kami bukan menjadi bencana, tapi menjadi berkat buat orang sekeliling kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Demikian pada waktu itu, sebelum Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat cawan di kepala kita. Demikian sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah kamu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada.
Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Amin.